2020 akan dipenuhi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil-qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Teman-teman yang kami hormati, Bapak Camat Kecamatan Babakan Madang atau yang mewakilinya, juga yang kami hormati para ketua PKK se-Kecamatan Babakan Madang dari tiap-tiap desanya, juga yang kami hormati Ketua BKMT sedesa dan se-Kecamatan Babakan Madang, juga yang kami hormati Sohibul Bait, yaitu Bapak Lurah Desa Kijayati. Tak lupa kepada ibu-ibu semuanya yang alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, ada segar-segar. Segar Ibu ya? Alhamdulillah, ini berkat nikmat Allah yang harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ketika kita diberikan sesuatu yang sangat bagus oleh seseorang, maka terkadang kita suka pengen ngasih yang lebih, benar nggak Bu? Kalau kita dikasih yang kita dambakan oleh orang, yang kita anggap itu barang itu bagus, dibagi oleh teman, oleh saudara, maka terkadang kita suka pengen ngasih yang lebih baik lagi, bener nggak kayak gitu? Suka menyentuh hati kita ketika kita dikasih sesuatu yang bagus menurut kita oleh orang lain, dan kita pengen ngasih lagi yang lebih baik. Ini lagi kita diberikan nikmat oleh Allah yang tiada terhingga hitungannya. Nggak ada orang yang dikasih nikmat kemudian dia bisa ngitungnya, nggak ada. Nggak ada yang bisa ngitung nikmat Allah. Jangan jauh-jauh sedunia, ya nggak usah ngitung nikmat sedunia. Di dalam diri kita aja nikmat ini nggak bisa terhitung. Yang kerasa oleh kita, napas kita bolak-balik. Dari mana napasnya Bu? Dari mana napas kan? Napas ya.
Ya Allah, itu nikmat nggak napas? Pernah berhenti nggak? Oh, berhenti mah dahan namanya. Nggak pernah berhenti, nggak pernah berhenti mengingat Allah ya Allah. Itu kalau dibayar berapa itu? Kita pakai oksigen aja, pakai oksigen seharian itu bisa satu tabung, bisa 150.000 kalau nggak salah ya. Itu tabung gede, itu buat bantu napas doang. Bagaimana kalau napas kita dalam keadaan nggak perlu bantuan apa segala macam, harus beli, harus nyewa. Ya Allah, luar biasa nikmat Allah yang bukan kepada kita. Makanya penting sekali kita bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum, jika kamu bersyukur, la azidannakum, dicatat oleh Allah, maka orang itu akan ditambahkan nikmatnya. Kita banyakkan syukurnya, banyakkan kufurnya, Bu. Kita banyakkan syukurnya apa banyakkan kufurnya kita? Banyakkan kufurnya. Makanya kita harus banyak-banyak beristighfar. Rabbana ya astaghfirullah ya Rabbi zidni ilman nafi'an wa aqini amalan maqbula wa hamdani rizqa wasi'an wa banyak-banyak tuh istighfar, Bu. Karena kita jangan merasa kita saya nggak punya dosa, saya merasa nggak punya salah sama orang, saya rasa nggak punya salah kepada Allah. Sholat rajin, yang wajibnya maupun sunnahnya rajin, jangan salah, tetap kita beristighfar. Para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di Kecamatan Babakan Madang banyak ya yang berangkat haji ya, Bu. Banyak yang berangkat. Ada tetangganya berangkat. Yang tahun ini berangkat ada ya? Ada 5 ya? Alhamdulillah. Di antaranya yang saya tahu Ustaz Amil Jalil ya. Amil Jalil, terus siapa lagi tuh? Ya, mudah-mudahan kita doakan saudara kita yang berangkat haji tahun ini senantiasa diberikan kelancaran dan membawa predikat haji yang mabrur. Pengen berangkat nggak, Bu? Insya Allah, niatkan, Bu, ya, niatkan. Kalau sekarang udah tinggal pemberangkatan ya, udah hampir selesai ya, pemberangkatan jemaah haji untuk 4 Kabupaten Bogor. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan tadi ya ayat yang saya bacakan itu berkaitan dengan kepemimpinan ya, kepemimpinan. Kita semua adalah pemimpin. Ibu pemimpin bukan? Pemimpin. Setiap orang minimal dia memimpin diri sendiri. Kalau suami dia memimpin istri, memimpin anak. Ketika suaminya tidak ada, tidak berada di rumah, maka kepemimpinan ada di bawah istri. Dan kepemimpinan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kullu
kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita udah siap tanggung jawab enggak? Pertama tadi, tetap kita sebagai pribadi punya banyak dosa. Dengan harus banyak membaca istighfar. Kemudian dengan tetap berusaha berupaya ketika suami tidak ada di rumah. Satu, si istri teramanati dirinya, ya, teramanati dirinya untuk menjaga dirinya, menjaga kehormatannya dari amanat suami tersebut. Ketika suami tidak mengizinkan istrinya keluar, maka tidak boleh keluar. Ini datang ke sini nggak sama suaminya nih, izin suami nggak kira-kira ini? Izin ya, pasti ini ya. Kalau nggak diizinin nggak boleh, Bu. Biarpun buat ngaji, buat urusan yang lainnya, termasuk menjenguk orang tuanya yang sakit, kalau nggak ada izin dari suami, hukumnya adalah dosa. Ya, masa sama orang tua saya hukumnya dosa sih kan? Itu pikiran kita. Ketika kita nggak dapat izin, ya, seorang istri nggak dapat izin dari suami keluar rumah, meskipun dia menengokin orang tuanya yang sakit sampai parah kemudian meninggal, ya, ketika tidak ada izin dari suami, maka berdosalah hukumnya. Ketika dia mempertahankan penghormatannya kepada suami, dikabari ibunya, bapaknya, pertama sakit biasa, yang kedua semakin parah, yang ketiga sampai meninggal dunia, itu si istri enggak keluar rumah, ya, enggak keluar rumah karena tidak dapat izin dari suami. Maka yang seperti itu, si orang tua yang meninggal pun akan banyak mendapatkan ampunan Allah. Nah, itu memimpin diri sendiri, belum lagi memimpin anak, memanage rumah, ya, memanage anak, memanage rumah. Nah, itu tugas kita. Ketika tidak ada beresan, nanti di akhirat akan dimintai bertanggung. Bagaimana ngurus anak? Ini bocah pada sholat apa kagak? Ya, bocah-bocah kita pada sholat apa kagak? Kalau nggak sholat, kemudian dibiarkan, nggak ngaji dibiarkan, memang enak, tidak diapa-apain di dunia, tapi baik di dunia pun akan terasa akibatnya. Terlebih di akhir, maka jangan kurang-kurang kita mendidik anak untuk belajar agama, mendengarkan nasihat para ustadz, para kiai di tempat-tempat pengaji. Jangan sampai anak kita nggak bisa ngaji, Bu. Ya, Bu, ya. Patokan anak kita bisa ngaji dan bisa sholat. Itu berat tanggung jawabnya sebagai kita orang tuh. Ya, Bu, ya. Yang mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ya kita dari tadi mungkin udah banyak ya bersilaturahmi, berzikir, pada mohon maaf, ya. Artinya di antara kita sudah tidak ada dosa karena silaturahmi. Saja yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya dan bisa dibawa pulang sebagai bekal atau berkat buat bawa pulang. Amin ya robbal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susi tadi ngamanatin ke ibu tadi. Taruh saya. Kemana? Dan selanjutnya itu tausiah yang akan disampaikan oleh
Al-Ustazah Nur Marani.